Hai semuanya, kali ini aku mau bagiin resep klepon dessert box yang pastinya enak banget dan cocok buat kamu bawa-bawa kemana-mana. Nah, untuk resepnya kalian bisa pause atau cek description box di bawah ya. Nah, pertama-tama kita campur dulu mentega cair sama 3 kuning telur. Terus tambahin juga susu cair. Terus kita aduk rata. Nah, karena ini aku nggak pakai pengembang sama sekali, jadi step-stepnya harus benar-benar diikutin ya. Kalau udah rata, kita masukin pasta pandan kurang lebih 1 sendok teh. Kalau menurut kalian warnanya masih kurang, boleh ditambahin lagi. Terus kita masukin tepung maizena sambil diaduk sampai rata. Nah, lalu kita masukin tepung terigu yang udah diayak sedikit demi sedikit sambil diaduk. Nah, tepung terigu ini jangan kita masukin semuanya ya, jadi kita sisain sepertiganya. Nanti tepung terigunya baru dimasukin setelah kita kocok putih telurnya. Nah, sekarang kita kocok putih telurnya. Gulanya ini dimasukin secara bertahap ya. Di sini aku bagi jadi 3 bagian. Kemudian putih telurnya ini dikocok sampai mengembang, tapi jangan sampai terlalu lama dan terlalu kaku. Karena nanti kalau udah terlalu kaku, hasil cake-nya akan jadi bantat. Nah, kalau udah kelihatan mengembang kayak gini, udah warnanya putih, kita stop mixernya. Ambil sedikit putih telur yang udah kita mixer tadi, terus kita campurin ke adonan kuning telur. Kemudian kita aduk perlahan. Kalau udah tercampur rata, kita masukin sisa tepung terigu yang tadi, terus kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Sekarang semua adonannya kita campur rata. Tuang adonan kuning telurnya ke dalam adonan putih telur. Terus kita aduk pakai spatula dengan cara teknik melipat seperti ini ya. Nah, kemudian diaduknya jangan terlalu lama karena nanti adonannya akan mengempes dan gak ngembang. Nah, kalau udah tercampur seperti ini, sekarang kita tuang adonannya ke dalam loyang. Di sini aku udah siapin loyang ukuran 30 x 30 cm yang udah aku alasin sama kertas baking. Kalau nggak punya kertas baking, kalian bisa pakai mentega yang dioles dan ditabur tepung terigu. Terus kita ratain adonannya pakai spatula sampai ke ujung-ujung loyang supaya hasil adonannya rata. Sekarang kita panggang di oven suhu 160 derajat selama 50 menit. Sambil nunggu cake-nya matang, sekarang kita siapin dulu unti kelapanya. Caranya gampang banget, kamu cukup campurin semua bahan unti kelapanya ke dalam wajan. Terus kita masak sampai gulanya ini mencair dan airnya ini nanti kering diserap oleh kelapa parutnya. Nah, ini setelah beberapa menit kita bisa lihat airnya udah nggak ada ya. Kalau udah kayak gini boleh diangkat. Nah, sekarang kita bikin krim santannya. Untuk air santannya kalian bisa pakai santan fresh yang diperas langsung atau bisa juga pakai santan yang bungkusan kayak Kara. Nah, kalau kalian pakai santan yang bungkusan, campur aja 1 bungkus santan bungkus itu sama air sampai 500 ml. Terus kita campur semua bahannya, air santan, gula, garam, dan tepung maizena. Kita aduk-aduk, kita masak di api kecil sambil terus diaduk supaya santannya ini nggak menggumpal. Nah, kalau udah mengental kayak gini, kita matiin api terus dinginin. Oke, ini cake-nya udah mateng, terus aku keluarin dari oven dan aku dinginin dulu. Terus di sini aku udah siapin jar atau toples bentuk persegi panjang kayak gini.
Kalian bebas bisa pakai toples apapun. Terus kita potong cake-nya sesuai dengan bentuk toples yang kita pakai. Nah, setelah dipotong, kita masukin ke dalam toplesnya, kita susun di paling bawah. Nah, selanjutnya kita susun unti kelapa di atasnya, taruh secukupnya dan jangan lupa diratain. Untuk lapisan ketiganya, kita tuang krim santannya secukupnya sampai menutupi unti kelapanya. Nah, kalau toples yang kalian pakai tinggi, kalian bisa ulangi untuk beberapa layer. Oke, ini untuk hasil akhirnya. Nah, untuk atasnya kalian bisa hias sesuai selera aja, bisa tambahin daun pandan atau unti kelapanya lagi. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik subscribe dan like ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.